Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Segala kepemilikan dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tersambung pula keberkahan pada istri-istri, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mencintainya sampai akhir zaman. Alhamdulillah sudah hadir kembali secara online di kajian Sisesa siang hari ini untuk kita menuntut ilmu. Safik Basalam Hafizallah Ta'ala, Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz telah berkenan untuk kembali meluangkan waktu berbagi di kajian siang hari ini Ustadz. Insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas nama Sisesa, izinkan juga kami mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Ummahat di kajian Zoom. Seperti biasa, mari kita luruskan niat semata-mata mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan persiapkan alat tulis untuk mencatat. Mohon aktifkan chat di Zoom dan silahkan untuk mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang akan tercantum di chat Zoom. Tafadhol Maskura Ustadz untuk memulai kajiannya. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal, Rabbil Alamin. Dialah penguasa jagat raya, pemilik alam semesta. Dia yang mengaturnya. Dia yang mengurusi. Dia berbuat apa yang dia kehendaki dan semua yang dilakukan olehnya berlandaskan ilmu dan hikmah. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan agama. Beberapa hari ini kita mendengar, membaca, melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Badai yang menghancurkan sebuah kota. Gempa yang meluluh lantahkan beberapa desa. Banjir, kebakaran. Dan entah kita nggak tahu apa yang akan terjadi lagi. Tapi yang jelas bumi ini milik Allah. Dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki dan kita meminta tolong kepadanya. Agar dia mengasihi kita. Agar dia mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan agama kita yang terkadang kita malas untuk beribadah. Yang terkadang kita terjebak dalam perbuatan dosa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bala dan bencana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Semua ingin masuk surga. Hanya orang-orang yang tidak tahu tentang surga yang mungkin dia ragu-ragu untuk masuk surga. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membuat para sahabat bertanya-tanya.
apakah mungkin ada orang yang enggan masuk surga? Tatkala dia tahu dengan segala kenikmatan surga. Maka mereka mengatakan, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan masuk surga? Itu siapa? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, yang patuh denganku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka, maka dia orang yang enggan masuk surga. Ahibati fillah, bicara masuk, maka kita perlu pintu. Dan betul, surga itu memiliki beberapa pintu. Dan pintu surga itu jumlahnya 8. Dan besar pintu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin. Suatu hari dibawakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam sepotong daging. Di akhir ceritanya beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Innama bainal misra'ain min masari'il jannah. Di antara 2 daun pintu dari pintu-pintu surga. Jadi pintu surga itu ada daunnya. Jarak di antara 2 pintu itu, di antara 2 daun pintu itu, lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Jaraknya itu seperti antara kota Mekah dengan Hajar, atau antara kota Mekah dengan Busra. Ketika Nabi SAW menjelaskan hal ini kepada para sahabatnya, para sahabat tahu di mana Mekah, di mana Hajar, di mana Mekah, di mana Busra. Letaknya di Syam, Busra itu. Mereka kebayang betapa lebarnya. Dan kalau sekarang kita masuk ke Google Map, kita ukur jarak antara kota Mekah dengan Busra dan kota Mekah dengan Hajar, itu kurang lebih jaraknya sama. Hadis riwayat Imam Muslim. Kira-kira lebarnya satu pintu surga itu 1273 kilometer. 1273. Dari Anyer ke Panarukan, dari Jember ke Jakarta itu kira-kira 1000 kilo. Tambah lagi mungkin sampai ke Bakahuni atau Bandar Lampung. 1273 kilometer. Dan disebutkan suatu saat akan terjadi kepadatan di pintu itu. Akan terjadi penumpukan manusia di sana. Loh kenapa? Karena pintunya nggak dibuka. Kita lihat ya bagaimana ngantri di mall yang baru dibuka. Orang-orang kumpul di depan pintu, ya bahkan di luar banyak. Mereka mau masuk tapi nggak dibuka. Dalam hadis Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu qala, beliau menyebutkan bahwa disebutkan buat kami, ini mauquf, tapi ini cerita tentang sesuatu yang gaib, yang tentunya hukumnya hukum marfu. Disebutkan buat kami bahwa antara 2 pintu surga itu masih rata 40 sana. Jarak 40 tahun.
Wa la ya'tiyanna 'alaiha yaum wa huwa kadhidun minaz ziham. Akan datang satu masa pintu itu dipenuhi dengan manusia. Semoga kita termasuk yang berdesak-desakan di pintu itu untuk masuk surga. Kenapa mereka berdesak-desakan? Tadi karena pintunya nggak dibuka. Mereka menanti, mereka menunggu di sana sampai datang Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah. Jadi setelah orang-orang melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka tidak otomatis masuk surga. Mereka ditahan di qantarah, semacam jembatan antara neraka dengan surga. Untuk apa? Untuk dibersihkan hati mereka dari perkara-perkara yang terjadi di antara penghuni surga ketika di dunia. Mereka sama-sama masuk surga, tapi pernah ada masalah ya. Setelah itu mereka mendatangi pintu surga. Dan Nabi SAW mengatakan, ati babal jannah. Aku mendatangi pintu surga. Fa'astaftih. Kemudian aku minta dibuka. Dalam riwayat lain disebutkan fa'aqra. Aku ketuk pintu surga itu. Di riwayat lain disebutkan aku ambil bundaran untuk ngetuk pintu itu. Fa'uqaqi babal jannah. Aku ketuk pintu surga. Lalu ada suara dari dalam yang bertanya, man anta? Siapa nih yang ngetuk-ngetuk pintu? Engkau siapa? Fa'aqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan Muhammad. Apa kata malaikat penjaga pintu surga? Fayaqul bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Denganmu aku diperintahkan agar aku tidak membukakan pintu surga ini untuk siapapun sebelum engkau yang masuk. Nggak ada. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qumtu ala babil jannah. Aku berdiri di atas pintu surga. Fa idza amatu man dakhalaha al masakin. Nabi melihat siapa aja yang masuk. Ternyata kebanyakan yang masuk surga itulah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusu. Orang-orang kaya tertahan. Karena mereka harus dihisab. Kalau yang diambil halal dihisab, yang diambil haram diadab. Mereka tertahan gara-gara harta mereka. Wa kumtu ala babin nar. Aku berdiri di atas pintu neraka. Kalau pintu surga itu 8, pintu neraka itu ada 7. Aku berdiri di pintu neraka, fa idza amatu man dakhalahan nisa. Ternyata kebanyakan yang masuk neraka itu adalah wanita. Ahibati fillah. Di surat Az-Zumar ayat 73-74. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana proses digiringnya manusia menuju ke pintu-pintu surga. Ini buat orang-orang yang beriman tentunya. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ilal jannati. Ilal jannati Nanya nggak panjang. zumara. Nanya nggak panjang. Nah. Ilal jannati Nanya nggak zumara. panjang. Ilal jannati zumara. Ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنات Nanya nggak حيث panjang. نشاء Nanya nggak panjang. Minal jannati. من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Nah, Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berbondong-bondong. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini. Sedang kami diperkenankan menempati tempat di dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Allahu Akbar jemaah. Jadi dibutuhkan amal. Bagaimana mereka tatkala masuk surga? Pintu-pintunya dibukakan. Nabi tadi yang meminta dibuka, kemudian dibukakan untuk Rasulullah SAW dan umatnya menjadi yang pertama masuk ke surga. Mereka bersyukur kepada Allah. Mereka memuji nama Allah yang telah memenuhi janjinya, memperkenankan bagi mereka menempati tempat di surga mana saja. Fani'ma ajrul amilin. Itu sebaik-baiknya balasan untuk orang yang beramal. Baik. Allah sebutkan pintu-pintu surga. Dan ternyata Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang pintu-pintu surga ini. Para ulama berusaha untuk menyimpulkan nama 8 pintu surga. Ada yang disepakati namanya berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada yang diperselisihkan. Tapi juga para ulama menyebutkan di dalam pintu itu boleh jadi ada pintu-pintu lainnya. Semua sesuai dengan amalannya. Karena amal kebajikan itu banyak sekali. Yang pertama ada babus sholat. Ada pintu sholat. Yang kedua babul jihad. Yang ketiga babul rayyan. Yang keempat babus sadaqah. Yang kelima babul mutawakkilin. Bab orang-orang yang tawakal. Yang keenam babu birril walidain. Yang ketujuh babu dzikir. Kemudian yang kedelapan babu taibin. Babnya orang-orang yang bertobat. Adapun berkaitan dengan 4 bab yang pertama. Bab sholat. Yang ingin masuk dari pintu sholat ini, apa kata Nabi SAW? Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholat. Barang siapa yang ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi kalau engkau ingin dipanggil dari pintu sholat, namamu dipanggil. Jadi ingat, nanti kita akan bicara di akhir tentang orang-orang yang diperkenankan masuk dari semua pintu. Pintu yang 8 itu ada orang yang diperkenankan. Tapi bukan dipanggil. Yang kita bicarakan sekarang ini tentang pintu-pintu surga yang dimana
sesuai dengan ibadah orang itu akan dipanggil. Dipanggil jemaah. Fulan. Bayangin ya, ketika dalam kerumunan manusia itu, tahu-tahu ada yang memanggil namamu. Fulan, fulan. Engkau masuk dari pintu sholat. Man kana min ahli sholat. Barang siapa yang rajin sholat. Bukan hanya sholat yang 5 waktu. Kenapa? Kalau sholat yang 5 waktu, ya semuanya sama sholat 5 waktu. Tapi ini orang punya keistimewaan. Dan kalau kita lihat ya, manusia ini memang berbeda-beda. Ada yang rajin sholat malam, tapi nggak pernah puasa sunnah. Ada yang rajin puasa sunnah, tapi ya dia nggak terlalu banyak sholat sunnahnya. Tapi yang jelas, barang siapa yang ahli sholat, dia sholat yang 5 waktu, plus sholat sunnah rawatib, sholat malam, sholat duha, du'iya min babis sholat. Akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi kalau engkau ingin, dan kita tahu yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholatnya benar, yang lainnya insya Allah benar. Yang kedua, waman kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang ahli jihad, seorang yang suka berjuang, jalan Allah Azza wa Jalla, mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya, dan masuk dalam pintu ini, orang-orang yang haji. Karena disebutkan haji itu jihad buat wanita ya. Maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Ada orang yang haji cuma sekali. Tapi ada orang yang haji 2 kali, yang ke sunnah, yang ketiga, yang keempat. Ditambah umrohnya dia umpamanya. Jadi sebenarnya memasukkan haji itu masuk ke jihad ini. Barang siapa yang rajin berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Babur Rayyan. Untuk siapa? Man kana min ahli siyam du'iya min babir Rayyan. Barang siapa yang rajin berpuasa sunnah. Yang wajib udah selesai. Kalau bicara kewajiban, kita semua tahu rukun Islam yang 5. Ya, kita 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bas puasa Ramadan saja, itu yang wajib. Tapi ada orang yang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, ditambah 3 hari setiap bulannya, atau dia puasa Senin Kemis, atau ditambah lagi dia puasa Daud. Barang siapa yang rajin puasa, ingat bukan hanya puasa Ramadan, maka dia akan dipanggil dari Babur Rayyan. Ada pintu namanya Babur Rayyan. Dipanggil jamaah. Du'iya dipanggil. Bukan dipersilahkan, tapi dipanggil. Ayo fulan, fulan. Gimana nama antum dipanggil? Maka lihat, bulan kemarin berapa hari kau berpuasa? Sunnah. Tentunya setelah usahakan melunasi utang-utang. Yang keempat, babus sadaqah. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang rajin sedekah, bukan hanya zakat wajib ya, yang hanya 2,5%, enggak. Dia rajin bersedekah, ada yang harian sedekahnya, ada yang pekanan, ada yang bulanan, setiap dia dapat gaji, dia sedekahkan. Pokoknya dia rajin bersedekah, rajin membantu orang lain, du'iya min babis sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka perhatikan, selesaikan yang wajib, tambahin yang sunnah-sunnah. Sehingga engkau menjadi orang yang istimewa. Kalau enggak, sama aja kayak yang lainnya. Rata-rata orang, sholatnya 5 waktu. Puasanya hanya Ramadan. Sedekahnya zakat aja.
Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini, Abu Bakar tanya, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Dipanggil dari semua pintu. Kata Nabi, nah, ada. Dan aku berharap engkau yang dipanggil dari semua pintu surga. Nah, ahibati fillah. Adapun yang kelima, pintu yang kelima, yaitu bab mutawakkilin, bab orang-orang yang bertawakal. Itu nama pintunya bab al-aiman, atau bab yang bagian kanan dari pintu-pintu surga ya. Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika." Wahai Muhammad, masukkan ke surga dari umatku man la hisaba alaih, yang tidak ada hisab buat dia, min babil aiman min abwabil jannah, dari pintu bagian kanan dari pintu-pintu surga. Wahum syuraka'un nas fima siwa dzalik min abwab. Ini khusus buat orang-orang yang tawakalnya besar kepada Allah, yang masuk surga tanpa hisab, bagian kanan. Pintu-pintu lain dia boleh masuk. Tapi ini khusus. Yang lainnya nggak bisa masuk lewat sini. Dia boleh milih pintu mana saja. Tapi untuk pintu ini khusus buat orang-orang yang tiada hisab. Yang masuk hisab, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, akan masuk dari pintu yang paling kanan. Baik. Yang keenam, bab berbakti kepada orang tua. Di mana Nabi SAW mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah, berbakti sama orang tua. Oleh sebab itu salah seorang ulama tatkala ibundanya meninggal dunia, dia menangis. Ditanya, kok kenapa sampai kayak gitu? Ya gimana aku gak menangis ya? Salah satu pintu surga, bahkan pintu surga terbaik itu sudah ditutup. Sudah meninggal. Berbeda kebaktian anak kepada orang tuanya yang masih hidup dan kebaktian kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka bagi yang ingin masuk surga dari pintu ini, tolong berbaktilah sama orang tua. Kita tidak sedang membahas tentang ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbakti. Tapi paling tidak, apabila engkau seorang istri, kau perhatikan bagaimana kebaktianmu kepada orang tuamu, dan bagaimana peranmu mengajak suamimu, mendorong suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya yang merupakan mertuamu. Untuk apa? Untuk dapat dipanggil dari pintu yang paling indah. Bab berbakti kepada orang tua. Nah, yang ketujuh berkaitan dengan pintu zikir, babu zikir. Orang yang rajin berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi SAW di hadis Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma, anna abahu dafa'ahu ila Nabi SAW yakhdumu. Sa'ad bin Ubadah itu mengirim anaknya Qais ini untuk melayani Nabi SAW. Fa'ata alayya Nabi SAW wa qad sallaitu raq'atain. Fadarabani birijlih. Suatu hari Nabi SAW mendatangi aku. Aku sedang selesai sholat, baru selesai sholat 2 rakaat. Lalu beliau memukulku dengan kakinya. Faqala ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Engkau mau enggak aku kasih tahu pintu dari pintu-pintu surga? Qultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qal la haula wa la quwwata illa billah. Beliau mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, khususnya membaca la haula wa la quwwata illa billah. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi.
Adapun yang ke-8, yaitu babut taubah, pintu taubat, maka dalilnya yang diriwayatkan Imam Tabrani bahwa Nabi alaihissalam bersabda, lil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Sab'atun mughlaqah. Yang 7 terkunci, tertutup. Wababun maftuhun. Dan 1 pintu terbuka, yaitu bab littaubah. Hatta tatru asyams min nahwi. Jadi sampai matahari terbit dari barat. Ini menunjukkan pintu taubat nih terbuka. Jadi selama hayat masih di kandung badan, selama mentari belum terbit dari barat, pintu surga yang namanya babut taubah itu terbuka. Maka bagi yang seperti kita para pendosa nih, hendaklah sering-sering bertobat dan beristighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bicara taubat, kita semua tahu syarat taubat. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Apabila ada urusan sama manusia, maka kita minta maaf atau minta dihalalkan. Ahibati fillah, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan, wa yahtamil ayyakuna bil abwab allati yud'a minha abwabun min dakhili abwabil jannatil asliyah. Ini yang tadi Anda sampaikan. Dan boleh jadi ada pintu-pintu surga di dalam pintu tersebut. Tadi kalau kita bicara 8 pintu surga, pintu asalnya ada 8. Tapi di dalam pintu itu boleh jadi ada pintu-pintu lainnya. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Li'annal a'mal as-salihah aktsaru adadan min thamania. Karena amal soleh itu jumlahnya lebih banyak daripada 8. Amal soleh banyak. Dan Nabi alaihissalam menyebutkan iman itu 60 atau 70 lebih cabang. Ini cabang-cabang amal soleh semua. Sehingga boleh jadi yang masuk dari pintu sholat, di dalamnya ada pintu lainnya nanti. Yang semua orang akan dipanggil dari pintu-pintu sesuai dengan amalan mereka. Dan apa yang disampaikan Ibnu Hajar al-Asqalani boleh jadi seperti itu. Jadi kita udah tahu 8 pintu, sehingga yang ingin masuk dari pintu-pintu tersebut hendaklah fokus kepada amalan yang dapat dia lakukan. Jangan berhenti di satu pintu. Ada orang, ya Allah, anak kok nggak bisa puasa? Nggak bisa puasa anak. Udah, kok nggak bisa puasa? Sunnah, engkau amalkan yang lain yang kau mungkin bisa sholat. Sebagian ulama sholat sunnahnya sehari 300 rakaat. Ada yang 100 rakaat. Padahal yang wajib hanya 17. Kenapa? Dia ingin menjadi ahli sholat. Bicara zakat, dia tahu cuma 2,5%. Tapi boleh jadi tadi dia, aku kalau suruh sholat kayaknya berat. Ana 5 waktu aja alhamdulillah sudah. Ya udah, engkau boleh jadi milih masuk dari pintu sedekah atau pintu berbakti kepada orang tua. Jadi sesuai dengan amalannya. Adapun yang dipersilahkan masuk dari semua pintu, itu ada beberapa amalan. Yang pertama, bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan Muhammad adalah hamba utusan Allah SAW. Dan Isa, nih seorang muslim lihat ya. Wa anna Isa abdullah wa rasul. Dia beriman bahwa Isa adalah hamba utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam dengan kun. Wa ruhun minhu. Wal jannatu haq wan nar. Dan dia yakin surga itu benar, neraka itu benar. Apa kata Nabi SAW? Adkhalahullah min ayyi abwabil jannati thamaniyasya. Maka Allah akan masukkan orang ini dari pintu surga yang 8, yang mana saja yang Allah kehendaki. Atau dia kehendaki. Dia mau masuk dari pintu mana saja, fadhal.
Kemudian amalan yang kedua, membaca zikir setelah wudhu. Doa setelah wudhu. Tiap hari kita sholat. Dan kita tahu syarat sholat adalah berwudhu. Selesai wudhu tadi sholat duhur, kau baca apa? Ya Allah, Anda mungkin juga gak baca tadi jemaah. Apa kata Nabi SAW? Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu au fayusbighul wudu. Tidak ada satupun di antara kalian yang bersuci, berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa fi riwayatin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Rawah Muslim. Ketika dia membaca doa itu, maka akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga itu, dan dia dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang kau mau masuk. Jangan meremehkan zikir ini. Hayati. Karena isinya penuh dengan pengagungan untuk Allah. Mentauhidkanmu. Taib. Yang ketiga, menjaga sholat yang 5 waktu dan menghindarin dosa-dosa besar. Kata Abdullah bin Amr, Sa'ida Rasulullah SAW al-mimbar. Suatu hari Nabi SAW naik ke mimbar. Beliau berpidato. Faqala la uqsim, la uqsim, la uqsim. Aku bersumpah, aku bersumpah, atau aku enggak bersumpah, kata Nabi SAW. Kemudian beliau turun. Lalu berkata, abshiru, abshiru. Kalian bergembiralah. Innahu man shalla salawatil khamsah wajtanabal kabaira dakhala min abwabil jannati sya'. Sesungguhnya siapa yang salat 5 waktu dan menghindarin dosa-dosa besar, dia akan masuk surga dari pintu surga yang 8 yang mana saja yang dia kehendaki. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan wanita, khusus buat wanita. Wanita tidak berangkat jihad, tapi dia bisa masuk dari pintu jihad. Dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tapi dia nggak dipanggil kalau dia nggak berjihad. Apa kata Nabi SAW? Idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhul min abwabil jannati sya'at. Apabila wanita sholat yang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menghormatin suaminya, taat dan patuh kepada suaminya, maka hendaklah dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah jemaah. Ini sebuah karunia yang agung, pemberian Allah yang besar bagi para wanita. Dia nggak perlu capek-capek. Tapi kadang-kala taat sama suami itu melelahkan. Dia nggak suka, dia nggak mau. Padahal itu pintu surga buat engkau. Dan akan dikatakan kepada engkau, silakan masuk, mau masuk dari pintu mana saja. Kebanyakan wanita, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi dalam bab nurut sama suami, kadang-kala enggak. Masih ada aja bantah sama suami. Engkau tidak akan diperkenankan masuk dari pintu mana saja. Tinggal dia lihat. Amalanmu mana yang paling banyak. Jadi ahibati fillah berkaitan dengan berbaktinya istri sama suami, ya, taatnya istri sama suami, ini akan berdampak kepada hari akhir nantinya. Namun kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara mereka kufur sama suaminya. Kufur dengan kebaikan-kebaikan suami. Baik, kemudian yang selanjutnya, barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum baligh
kemudian dia bersabar dan berharap pahala, itu akan diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja. Apa kata Nabi SAW? Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hins. Tidaklah seorang mukmin yang meninggal 3 anaknya yang belum baligh illa talaqauhu min abwabil jannati thamaniyah, melainkan itu anak-anak akan menunggu dan menyambut orang tuanya dari pintu surga yang 8. Entah bagaimana nanti kondisi dia, yang jelas dia menyambut bapak. Karena bapaknya akan diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja. Min ayyiha sya dakhal. Dari pintu mana saja dia masuk. Dengan catatan apa? Dia bersabar dan berharap pahala atas musibah yang menimpa dia. Ahibati fillah. Itulah beberapa amalan yang seharusnya kita catat, sehingga kita tahu mana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini, agar kita dapat masuk surga dari pintu mana saja. Tapi jamaah, ternyata masuk surga itu berat. Mau sampai pintu surga itu perlu perjuangan. Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makari. Surga ini dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Artinya perkara yang mengantarkan ke surga itu berat. Wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka itu dipagari dengan perkara-perkara yang menyenangkan jiwa, syahwat. Sehingga orang tanpa dorongan pun mengikuti syahwat. Sedangkan mau ke surga, dia harus berperang dengan kondisi jiwa kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang-orang yang berakal sehat dari setiap umat, mereka bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Annan na'ima la yudraku bin na'im. Wa man athara rahata fatathu raha. Bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Barang siapa yang memilih hidup santai, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Maka saatnya kita yang sudah memahami pintu surga yang 8 tadi, engkau lihat, anak kira-kira masuk mana ya? Masuk pintu sholat enggak ya? Aduh, sholat cuma 5 waktu. Kadang-kadang masih bolong-bolong. Puasa, aduh puasa. Berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus umpamanya. Pintu sodako, aduh aku orang yang pelit. Sehingga engkau ketika itu bisa berpikir, enggak aku mau sodako lah. Ketika engkau sodako berharap, ya Allah mudah-mudahan aku masuk dari pintu sodako. Mohon kepada Allah keridhaannya dan diperkenankan untuk masuk surga dari pintu sodako. Barakallahu fiik. Itu jamaah berkaitan dengan pintu-pintu surga yang seharusnya kita ketuk dan kita berusaha untuk ya kalau bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dengan harapan Allah membalut kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan yang sudah masuk. Itu via WhatsApp maupun di Zoom Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara seorang istri dapat berbakti kepada ayahnya? Ibunya sudah meninggal dunia, sedangkan suami sering tidak memberi izin menengok ayah. Saya sedih Ustadz karena saya tidak mau kehilangan satu pintu surga ini. Ini ada beberapa Ustadz yang serupa. Jadi bagaimana cara wanita yang sudah menikah itu ingin berbakti kepada orang tua gitu Ustadz. Baik yang suaminya tidak mengizinkan maupun yang tempatnya jauh, jadi harus lebih menolong atau mendekat kepada mertua dibandingkan dengan ibu kandung. Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan
wanita yang telah menikah, dia telah diserahkan oleh orang tuanya kepada suaminya. Penyerahan itu legal. Penyerahan itu dengan saksi. Penyerahan itu juga sekarang dengan catatan. Benar orang tuamu menikahkanmu dengan suamimu. Dan orang tua tahu dengan konsekuensi yang akan dia jalani. Di mana anak perempuannya akan ikut suaminya. Sehingga tidak akan dapat maksimal berbakti kepada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan anak sekarang dengan kondisi seperti ini? Ketahuilah pintu-pintu berbakti kepada orang tua itu banyak sekali. Boleh jadi yang bertemu sama orang tuanya, yang kumpul sama orang tuanya, nggak berbakti juga sama orang tua. Padahal tiap hari ketemu. Maka hendaklah engkau memperbaiki niat. Dengan cara mendoakan orang tua. Rindu sama orang tua. Lalu engkau mengatakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang ketika engkau punya kelebihan harta, engkau bisa kirim sesuatu buat orang tua. Bisa kirim makanan tiap hari buat orang tua. Dengan adanya online ini. Ini benar-benar memudahkan. Yang ketiga, hubungan jangan putus. Walaupun engkau tidak hadir, paling enggak WA, telepon ya. Jadi bersambung. Kemudian yang keempat, bagaimana engkau membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Kalau engkau membantu suamimu berbakti sama orang tuanya, yang posisinya adalah mertua buat engkau, semoga nanti suami akan memudahkan bagimu untuk mengunjungi orang tuamu. Bahkan mungkin berbagi harta dengan orang tuamu. Maka hendaklah istri itu memposisikan dirinya, aku seorang istri, aku wajib berbakti sama suamiku, layani suamimu dengan baik, bantu dia berbakti sama orang tuanya, semoga suamimu tergerak hatinya untuk tidak melarang lagi engkau datang ke orang tua. Dan terjadi khilaf antara ulama tentang bagaimana seorang anak yang ingin ke tempat orang tuanya. Yang sahih tetap dia perlu izin sama suaminya. Dan dia juga nggak wajib mengunjungi orang tuanya karena posisi dia harus izin sama suaminya. Ada pendapat Maliki yang mungkin yang menyebutkan ya paling tidak perempuan itu diperbolehkan untuk mengunjungi orang tuanya sejumat sekali. Ini tentunya buat yang tinggal satu kampung ya. Sejumat sekali. Tapi kalau enggak, jauh tadi memang enggak memungkinkan, ya masih ada sarana-sarana lainnya, engkau tetap bisa berbakti kepada orang tuamu dengan segala keterbatasan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita akan beri kesempatan kepada ummahat yang hadir di Zoom. Pertanyaan, Afwan, satu pertanyaan dan langsung bertanya Ukhti Mega. Tafadholi Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Afwan, ini Ukhti Mega. Ini untuk ummahat. Jadi akhi Mega itu. Bukan Ukhti Mega. Afwan Ustaz, saya kaget. Baik, sementara kita lanjutkan dulu. Ditunggu Ummu Muhammad dulu sebentar. Tafadholi Ummu Muhammad. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin. Amin. Afwan Ustadz, mungkin pertanyaan Ana di luar tema, namun ini ya tentunya tentang syariat Islam ya. Dalam rangka menjaga ketaatan kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan sekalipun itu yang makruh. Begini, jadi di dalam perkumpulan kami ataupun halaqah, kami biasa memanggil teman-teman itu dengan ucapan habibati.
yang kami ketahui bahwa artinya itu lebih kurang sayangku. Maksudnya agar lebih dekat begitu ya, tidak ada maksud lain daripada itu. Kami biasa memanggil umpamanya Habibati Ummu Muhammad, Habibati Ummu Saskia begitu. Afwan, mohon penjelasannya apakah itu boleh Ustadz? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, ya, Habibati ini panggilan spesial sebenarnya. Jangan dijual murah. Semuanya Habibati. Ya, kalau bicara Habibati yang artinya kekasihku, ya, yang artinya sayangku, ini memang benar-benar ada cinta di sana. Namun wallahu a'lam, ya, boleh jadi ada sebuah kalimat yang kemudian jadi pasaran yang tidak dimaksudkan artinya, tapi sekedar kata panggilan. Karena boleh jadi yang kau panggil kau nggak suka juga sama dia. Anak kadang-kala ngomong sama istri anak, ya kalau bicara bahasa Indonesia mungkin ganti sayang, ya. Anak ngomong, masa semua kau panggil sayang? Adalah orang-orang khusus yang pantas mendapatkan panggilan itu. Tapi secara hukum agama panggilan itu nggak ada masalah sebenarnya. Tadi panggilan yang untuk keakraban, ya. Akan tetapi tolong supaya engkau tahu mana yang sahabatmu, mana yang teman biasa. Mana yang pantas mendapatkan panggilan itu sehingga ketika dia dipanggil itu sama engkau, dia tahu ini sahabatku. Tapi ketika semua orang engkau panggil Habibati, maka dia tidak akan ada perasaan spesial antara engkau sama dia. Tapi intinya panggilan itu nggak ada masalah. Boleh saja panggilan tersebut, apalagi tujuannya kalau bicara Habibati di situ cintanya cinta karena Allah Azza wa Jalla, ya. Sebagaimana tadi sampaikan dalam bahasa Indonesia kadang-kala dipanggil sayang, ya. Tapi jangan sampai ucapan itu kemudian ya nggak ada makna yang mendalam, ya. Sekedar panggilannya. Kalau sekarang mungkin ada panggilan apa besti apa kata orang-orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, ternyata yang tadi akhwat Mega, Afwan, tafadholi satu pertanyaan dan sesuai topik sebisa mungkin. Tafadholi. Bagaimana perempuan yang tidak memberikan ibunya uang atau pati jompo, gimana ya Ustadz? Jadi memberikan ke pati jompo, artinya ibunya dia itu, meletakkan orang tuanya di panti jompo. ya, Dan tidak memberikan uang kepada orang tuanya. memberikan uangnya. Dan berbakti itu bagaimana ya Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiki. Nah, iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan kewajiban berbakti sama orang tua. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar. Allah menyebutkan, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Dalam posisi salah satu dari keduanya atau dua-duanya sepuh, tua, indak, berada di sisimu. Bukan di panti jompo, ya. Tapi berada di sisimu. Di sini ada arahan bagaimana seorang anak itu mendampingi orang tuanya. Menjadikan orang tuanya ada di sisinya. Allah juga mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksamu melakukan kesyirikan, maka jangan taat, jangan nurut sama keduanya, dan dampingi keduanya, dampingi, sohibi dengan cara yang baik.
Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Pendampingan, bukan ditinggal. Maka berkaitan dengan anak yang tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, maka dilihat kondisinya. Kalau dia mampu, dia wajib memberikan nafkah kepada orang tua. Tapi kalau dia nggak mampu, lain lagi ceritanya. Karena Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan dia. Ketika dia mampu, maka seharusnya dia memberikan nafkah. Kalau bicara tadi panti jompo, kalau dia mampu untuk merawat orang tuanya, tidak di sana, seharusnya dia rawat orang tuanya. Tapi ada orang yang memang sama, aku juga nggak punya rumah. Posisi dia memang benar-benar sulit. Maka berbeda-beda kondisinya. Tapi yang jelas, anak ini diperintahkan untuk mendampingi orang tuanya. Menemani orang tuanya. Bukan menitipkan orang tua di tempat tersebut. Kadang-kala seorang anak merasa capek, lelah merawat orang tuanya. Itu pintu surga loh. Jadi kalau kita memandang dengan kacamata, ini pintu surgaku. Hilang semua kelelahan. Hilang semua kegundahan. Kenapa? Ini pintu surgaku. Bahkan Nabi SAW menyebutkan awsatu abwabil jannah. Pintu surga yang paling indah itu orang tua. Maka anak-anak, ya, salah satu mahasiswa bimbingan anak pernah nulis skripsi tentang panti jompo yang ada di Jember. Dia membuat penelitian kenapa orang tua diletakkan di sana sama anaknya. Ternyata banyak orang tua yang diwawancarai, dia tahu salahnya dia. Dia yang tidak perhatian sama anak-anak. Dia yang tidak berbuat baik kepada anak-anak. Dia yang zalim sama anak-anak. Bukan berarti anak boleh mendolimin orang tuanya, tidak. Tapi ternyata banyak orang tua yang memang kurang berbakti sama anaknya. Sehingga dibalas sama Allah Azza wa Jalla, balasan buat dia itu anak-anaknya gak perhatian sama dia. Tapi sekali lagi, bukan berarti di sini ada legalitas anak untuk mendolimin orang tuanya. Karena kita gak boleh melakukan itu. Anak tetap wajib berbakti. Walaupun orang tuanya kafir, walaupun orang tuanya zalim, dia tetap wajib berbakti. Ya tentunya dengan segala kemampuan dia yang dia miliki. Dan jangan takut ya ketika engkau berbagi sama orang tua, jangan berpikir hartamu akan berkurang. Enggak. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Apalagi kalau dalam rangka berbakti sama orang tua, engkau akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya yang masuk saya akan bacakan. Bismillah Ustadz, qadarullah wa masa'afala, anak-anak satu-satunya meninggal saat berumur 12 tahun. Saat ini Ana sedang dalam proses digugat cerai oleh suami karena suami menyalahkan peristiwa itu ke Ana. Mohon apa? Anaknya meninggal dunia? Afwan, bisa diulangin pertanyaannya? Oke. Bismillah, Ustadz, qadarullah wa masa'afala, anak-anak satu-satunya meninggal saat berumur 12 tahun. Saat ini Ana sedang dalam proses digugat cerai oleh suami karena suami menyalahkan peristiwa itu ke Ana. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana Ana bisa menghibur diri karena apakah anak Ana juga akan menunggu Ana di sorga nanti karena dia sudah balik. Meskipun dia meninggal karena kesalahan Ana meski tidak sengaja. Dikatakan bahwa dia akan menggandeng orang tuanya ke surga nanti. Apakah itu termasuk ayahnya yang zolim terhadap ibunya setelah dia meninggal? Ini juga ada yang bertanya serupa Ustadz, bagaimana jika anak yang meninggal hanya satu orang meskipun belum balik? Apakah juga akan tetap menyambut orang tuanya di pintu surga nanti Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan kematian anak. Ana yakin orang tua nggak ingin kematian anaknya, apalagi itu anak satu-satunya. Tapi terkadang ada keteledoran dari orang tua yang ya menyebabkan anak itu meninggal dunia umpamanya. Apa yang harus dilakukan? Dengan kau istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau memang di situ ada
peranmu sehingga anak itu meninggal dunia, maka engkau bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tadi ada ungkapan bahwasanya ayahnya zalim. Kadangkala kita ini mudah menvonis orang. Ayahnya yang zalim. Boleh jadi engkau yang zalim. Tapi engkau nggak sadar. Ungkapan yang sering kita dengar ya. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak. Maka hendaklah engkau introspeksi diri tentang apa yang terjadi. Kalau pertanyaannya, apakah anak itu akan menunggu orang tuanya karena dia sudah baligh? Memang hadis-hadis yang menyebutkan itu rata-rata berkaitan dengan anak yang belum baligh. Jadi tatkala sudah baligh, anak itu sudah punya dosa. Anak itu sudah akan dihisab. Anak itu belum tentu masuk surga. Tatkala memang dia amal kebajikannya lebih ringan daripada dosanya. Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang menyenangkan. Tapi yang ringan amal solehnya, ya akan ada di neraka. Apabila tidak diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi buat yang sudah balik, itu akan melalui proses hisab dan boleh jadi masuk neraka. Dan perkara ini, perkara yang perlu kita ingatkan selalu ya. Bahwasanya anak itu, walaupun dia masih kecil, tapi sudah balik, itu dihisab sudah. Sehingga kita jangan bermudah-mudahan. Beranggapan di bawah umur. Istilah di bawah umur umpama yang ada di negeri kita bukan berarti dia lepas dari hukum kelak di akhirat. Karena pena malaikat diangkat kalau dia belum balik. Kalau sudah balik, dicatat sudah amalan. Jadi kalau bicara anak itu belum balik, apakah akan menunggu ayah dan bundanya? Kalau belum balik, insya Allah dengan catatan orang tuanya sabar menerima musibah tersebut. Ini berkaitan dengan musibah yang menimpa. Bagaimana sikap orang tuanya? Ada orang tua yang tidak sabar, marah-marah. Dia tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Apakah anaknya akan menunggu? Belum tentu. Karena yang bersabarlah dikasih balasan, anaknya menunggu orang tua. Apabila anak itu hanya satu, walaupun satu, insya Allah anak itu akan menunggu orang tuanya. Rasul SAW ketika menyebutkan tentang anak-anak yang disuruh masuk surga, mereka nggak mau. Mereka mengatakan, kita tunggu orang tua kami. Dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, menunggu orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, Afwan Ustadz, berarti tidak harus 3 ya Ustadz, 1 pun insya Allah bisa Ustadz. Iya, walaupun satu. Artinya mereka yang punya anak 1 tapi bersabar ya. Insya Allah tentunya ada perbedaan antara anak 1, anak 2, anak 3. Karena musibah yang ditinggal 1 anak berbeda dengan yang ditinggal oleh 2 anak. Dan tingkatan syafaat yang diberikan juga berbeda ketika rombongan anak-anaknya menunggu orang tuanya dengan yang hanya 1 yang menanti orang tuanya. Tapi yang jelas insya Allah mereka tetap diperkenankan untuk memberikan syafaat dan menanti orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Berikutnya kita akan kembali memberi kesempatan untuk ummahat yang hadir di Zoom. Tafadholi Astri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. bertanya Ustadz. Saya punya anak. Jadi
beliau baru magang gitu di sekolahannya, menjadi ustadz juga gitu. Kemudian juga lagi memutkinkan hafalan gitu. Cuman kan anak saya ini kan 6 tahun di pesantren gitu. Kadang saya tuh rindu gitu, pengen agar beliau tuh pulang gitu ya. Tapi ada waktu itu cuma mungkin sebulan sekali gitu. Padahal menurut saya dia bisa gitu pulang lebih sering. Jadi kadang-kadang saya menangis gitu dalam hati, pengen agar anak saya itu pulang gitu, laki-laki. Apakah menjadi dosa bagi dia gitu membuat saya menangis gitu, atau apa saya yang harus ngomong gitu ke beliau, ke anak saya gitu. Tapi saya takut mengganggu pikirannya, Ustadz. Tapi Demikian. dia memang bisa pulang lebih sering dari itu. Sepertinya bisa, Ustadz, kalau menurut saya. Cuma ya saya tidak tahu di sana itu gimana. Siap. Nah, Masya Allah, barakallahu Assalamualaikum, fiik. Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perlu menjalin komunikasi ya. Banyak anak-anak yang nggak sadar bahwa orang tuanya rindu. Sehingga kesibukan dia ngajar di pesantren ya, kesibukan dia menuntut ilmu, kadang-kala membuat dia nggak terlalu memikirkan orang tuanya. Maka perlu adanya pembicaraan. Sampaikan kepada anak. Sampaikan kepada anak yang mengatakan, nak, engkau kalau bisa pulang lebih sering, ibu rindu sama engkau. Sehingga dia sadar kalau ternyata ibunya rindu. Karena dalam bayangan anak itu kadang-kala ya ada yang pesantren itu tempat buang anak. Pikiran mereka seperti udah masuk sana udah. Orang tuanya mau lepas tangan. Padahal enggak. Maka perlu diingatkan anak-anak tersebut. Makanya kajian-kajian tentang berbakti kepada orang tua. Kenapa harus terus diulangin, terus diulangin? Karena manusia itu lupa. Kesibukan membuat dia terlena. Yang terkadang menurut dia sudah berbakti, padahal dia belum berbakti. Dan kadangkala dia datang sebentar kemudian sibuk dengan kawan-kawannya. Nah ini perlu diingatkan. Jadi nggak ada masalah buat ibu kalau memang, ibu kan tadi persepsinya insya Allah bisa, belum tentu bisa juga. Boleh jadi dia dapat izin hanya sebulan sekali dia liburnya. Sebagaimana anak-anak santri itu libur. Karena terkadang yang sebagai musyrif di pesantren itu lebih sering lebih harus mendampingin anak-anak itu dan nunggu anak-anak libur baru mereka bisa pulang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya akan dibacakan. Saya bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan memberikan keberkahan serta rahmat kepada Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bila seorang suami meninggal mendahului istrinya, apakah pintu menuju surga melewati pintu mana saja masih bisa didapat oleh seorang istri sepeninggalan suaminya tanpa menikah lagi? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Iya, ada wanita-wanita yang sangat soleha ya. Bagaimana dia berbakti kepada suaminya sampai suaminya meninggal dunia. Apakah dia akan mendapatkan fadilah masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki? Insya Allah apabila dia memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, terus dia menjaga kehormatan dirinya, taat sama suaminya. Artinya ketika suaminya hidup, dia adalah yang taat sama suaminya. Sehingga suaminya ridho sama dia. Karena ada wanita-wanita yang setelah suaminya meninggal dunia, dia baru sadar kalau ternyata dia banyak menyakiti hati suami. Kalau ternyata dia banyak tidak menghargai suaminya. Sehingga selesai sudah. Tinggal dia bertobat. Cuma kan masalahnya nanti boleh jadi suaminya akan nuntut pada hari kiamat. Karena tetap ya bicara hak suami istri ini.
mereka boleh saling menggugat. Kalau ternyata suami tidak memberikan hak istri, istri tidak memberikan hak suami. Allah akan tegakkan keadilan. Tapi kalau sebelum meninggalnya suami, dia memang istri yang taat sama suami, artinya suami ridho sama dia, insya Allah dia akan diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya akan saya bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, kami akhwat yang bersuamikan WNA, warga negara asing mualaf Ustadz. Terkadang susah untuk menurut suami dalam hal syariat. Contoh seperti diketahui asuransi mobil tidak boleh. Suami kekeh harus ada asuransi dan masih banyak hal lain yang terkait fikih lainnya. Bagaimana kami istri-istri yang berusaha belajar dan mengamalkan dan suami menjadi berseberangan dalam banyak hal. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, ketika seorang suami ngajarin istri, kadang-kala istri nggak mau dengar. Karena dalam pandangan istri, suamiku bukan ustadz. Bagaimana kalau kebalikannya? Istri yang ngajarin suami. Yang mungkin sang suami merasa dialah pemimpin, walaupun pemahaman agamanya sedikit sehingga dia yang mengatur. Maka solusinya adalah membawa suami untuk konsultasi. Yang pertama, samakan visi dan misi dahulu. Bahwasanya ketika dia masuk Islam, harapannya dia bisa masuk surga bareng sama istrinya. Dan sampaikan kepada suami, kita perlu belajar. Ada hal-hal yang mungkin ana tidak ketahui atau engkau tidak mengetahui, kita tanyakan. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian nggak ngerti. Maka ajaklah suami untuk bertanya. Bawa suamimu. Nah ini PR lagi kalau suami nggak mau apa seperti itu. Ya tugas istri menyampaikan semaksimal mungkin. Selama yang dilakukan oleh suami gak sampai keluar dari Islam ya, berarti dia masih tetap dalam keislamannya, hanya saja ada pelanggaran-pelanggaran yang perlu diluruskan. Maka nasihat Anda, bawalah suamimu untuk datang ke ustadz, untuk tanya ke ustadz, dan bikin suamimu dekat sama ustadz. Karena memang dulu kalau ada orang masuk Islam, Nabi SAW menyuruh sahabat yang lainnya untuk fokus sama dia. Mengajarkan agama dan membuat dia hafal Quran, tahu sama Al-Quran. Mungkin dia perlu lakukan istri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya akan kami persilahkan dari Zoom kembali Ukhti Nun ya. Nun tafadhol Ukhti. Tafadhol Ukhti. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan dulu berikutnya untuk Ukhti Suryati. Afwan, satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya singkat. Oh, tafadhol Ukhti Nun tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Tafadhol. apabila seorang istri sudah diceraikan gitu Ustaz, dan dia tidak ingin menikah lagi, itu apa mungkin dia bisa tetap masuk surga dengan cara merawat anak-anaknya saja gitu ya Ustaz? Diceraikan, ditinggal mati? Tidak, ditinggal selingkuh dan nikah lagi Ustaz. Gimana? Afwan? Ditinggal selingkuh dan dia menikahi teman kantornya Ustaz. Dan juga
Sedangkan suaminya itu ya kadang ngasih bulanan, tapi uang itu mungkin ya tidak sebelumnya mencukupi, tapi tidak pernah tanya kabar anak sama sekali gitu Ustaz. Sama sekali tidak tanya kabar anak. Cuma kadang yang ngirim gitu Ustaz. Terus kalau menurut Islam kayak gitu dia termasuk ayah yang durhaka apa enggak ya Ustaz? Tapi nggak diceraikan nanti. Sudah diceraikan Ustaz. Udah diceraikan. Oke. Barakallah. Iya, secara zalim Ustaz. Kalau cara syar'i dan hukum negara nggak bisa. Tidak alasan. Barakallah fiik ya. Nah, jemaah rahimakumullah. Ada banyak suami-suami mungkin yang zalim. Yang terkadang penyebabnya memang kesalahan dari kedua belah pihak. Istri yang salah pilih suami dari sejak awal. Dia memang tidak mengindahkan alasan atau arahan dari Rasul SAW untuk memilih yang agamanya baik. Akhirnya kayak gini ceritanya. Tapi tidak peduli sama anaknya. Dia berselingkuh, dia ceraikan dengan kezaliman. Terkadang penyebabnya tadi, kita itu ana sebenarnya yang milih laki-laki ini. Berarti ana punya peran dalam mengadakan bapak yang zalim buat anak-anak. Ini kadang nggak disadari sama perempuan. Anak-anak kadang kala ngelihat mak kok dapat bapak yang nggak sholat. Bapak yang kayak gini, mak. Mak kok mau? Maka tolong tanyakan kepada diri. Beda kalau engkau dipaksa untuk menikahin dia. Tapi kadang itu pilihan. Maka kalau bicara kewajiban tadi, kewajiban ayah ya. Setelah bercerai dengan sebelum bercerai terhadap anak-anak itu nggak ada yang berubah. Tapi sekali lagi karena suaminya nggak paham, nggak ngerti, nggak ngurusin, nggak peduli. Maka nasihat ana buat sang ibu, bismillah. Engkau fokus mendidik anak-anakmu. Nafkah yang kau berikan kepada anak-anakmu, itu jadi sodakoh darimu kepada dia. Karena sebenarnya yang wajib adalah orang tuanya, bapaknya. Kalau mau diklaimkan, kalau engkau mau anggap itu utang buat orang tuanya, itu bisa. Akan dituntut orang tuanya, bapaknya ya, yang tidak memberikan nafkah kepada anak-anak itu karena jadi kewajiban. Tapi sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Sesuatu yang tidak bisa engkau dapatkan, engkau mintalah kepada Allah gantinya. Sehingga kau berpikir, bisakah engkau masuk surga dari pintu mana saja dengan kondisi seperti sekarang ini? Mungkin. Karena tadi ada amalan-amalan lain yang akan diperkenankan bagi seorang hamba masuk dari pintu surga mana saja. Seperti membaca doa setelah wudhu ya. Tadi mungkin belum kita baca ya. Nah, atau sudah sampaikan tadi membaca doa setelah wudhu ya. Membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang baca doa itu akan diperkenankan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi masih ada pilihan lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya Ustaz, saya kembali bacakan. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Mohon afwan Ustaz, tolong dijelaskan makna dari tidak bisanya seseorang wanita akhwat untuk mencium wangi surga Ustaz. Apakah ini terkait jika kita menolak untuk dipoligami? Karena saya mendengar bahwa Fatimah pun dijaga oleh Rasul untuk tidak dipoligami oleh Ali. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan wanita yang gugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i. Itu yang kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Dia menggugat cerai. Adapun berkaitan dengan Fatimah nggak pernah gugat cerai kepada Ali bin Abi Thalib. Fatimah tidak pernah gugat cerai. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditegur sama Nabi SAW. Ketika itu dia hendak menikahin putrinya Abu Jahal. Yang Nabi SAW mengatakan nggak boleh dikumpulkan antara putri Nabi dengan putri musuh Allah SWT.
Ada banyaklah alasan ulama tentang kenapa Nabi SAW melarang Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami pada waktu itu. Tapi setelah meninggalnya Fatimah, Ali menikah. Lebih dari 1 istrinya Ali. 4 istrinya Ali. Radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kala sebagian perempuan ini fokus di cerita Fatimah, tapi tidak, dia lupa bagaimana kelanjutan cerita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di sini sebagian ulama mengatakan ini kejadian khusus yang berkaitan dengan putri Nabi radhiyallahu taala anha wa sallallahu ala nabiyina wasallam. Jadi kalau bicara wanita menolak dipoligami, maka nggak boleh. Tapi kalau dia dizolimin sama suaminya, dia boleh gugat cerai. Jangan dipoligami, dia sendirian. Suaminya nggak poligami, tapi suaminya zalim, dia boleh gugat cerai. Jadi ketika engkau mau menggugat suamimu yang poligami, jangan dikarenakan poligami dia. Tapi cari alasan lain yang memang diperbolehkan dalam agama. Sehingga alasanmu gugat cerai bukan karena poligami. Contoh nih ya, ada perempuan yang suaminya nggak sholat, dia nggak gugat cerai. Suaminya nggak sholat, sholatnya bolong-bolong, dia nggak gugat cerai. Suaminya kawin lagi, langsung dia gugat cerai. Dia gugat cerai karena Allah. Kalau engkau karena Allah, seharusnya dari awal engkau lihat dia nggak sholat, engkau gugat cerai. Jadi kan sekarang dia gugat cerainya itu karena nafsu aja. Maksudnya ya karena perasaan dia. Tapi kalau dia gugat cerai suaminya nggak, ana mau gugat cerai suami ana. Kenapa? Wallahi Ustaz, dia durhaka sama orang tuanya. Nggak peduli sama ibu. Ini seorang istri. Karena lihat dosa suaminya, dia tinggalkan suami. Jadi sekali lagi berkaitan dengan yang mungkin suaminya nikah lagi, engkau lihat ketika suamimu berlaku adil ya. Kalau bicara berat, susah, nah syariat Allah itu berat. Bukan hanya buat engkau, tapi buat suamimu. Ana bertemu dengan suami-suami yang nikah lebih dari 1 ya. Yang mereka menunjukkan bagaimana beban yang mereka terima. Bagaimana dia harus menjaga perasaan istri, marah-marah istri, bagaimana dia menghadapi mertua, bagaimana dia menghadapi ipar, bagaimana kadangkala dia harus berhadapan sama orang tuanya sendiri. Karena beranggapan anaknya ia melakukan sesuatu yang gak benar, omongan orang, berat. Ya. Sebagian mengatakan, oh ini karena nafsu. Iya, boleh jadi karena nafsu. Tapi di situ ada beban yang dia harus terima. Maka hendaklah seorang wanita ya merenungkan, mempertimbangkan semuanya sebelum dia mengambil keputusan untuk menggugat suaminya cerai gara-gara dia poligami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah masih bisa Ustaz? Tafadhali, mungkin 2 pertanyaan lagi. Nah. Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya kita akan persilakan Ukti Suryati. Afwan, 1 pertanyaan singkat. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ana sudah lama menanti-nantikan seperti ini. Ustaz, Ana punya 4 anak. Anak Ana yang paling tua, paling sulung, akhwat, lalu ikhwan dan akhwat. Entah kenapa setelah Ana hijrah, Ana selalu berdoa kepada Allah. Ana mewakafkan diri Ana, suami Ana dan juga anak-anak keturunan Ana di atas jalan Allah. Menegakkan iman, tauhid dan sunnah. Yang Ana mau tanya, apakah doa seorang ibu seperti ini bisa diterima oleh Allah? Mewakafkan anak-anak dan keturunannya menegakkan agama Allah hingga akhir hayat. Jazakum khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Semoga Allah berikan keistiqomahan ya buat kita semuanya, khususnya buat yang bertanya. Kalau istilah wakaf yang kemudian tidak bisa diambil kembali,
itu mungkin nggak bisa. Dulu itu seorang ibu bisa mewakafkan anaknya seperti nadarnya ibunda Maryam. Dia nadar, yang ada di perutku ini aku akan berikan untuk menjadi pelayan di Masjid Al-Aqsa. Ya dia berikan sudah. Dia lepas diri dari dia. Dirawat di sana. Jadi benar-benar untuk itu. Kalau sekarang mungkin istilah wakaf itu dia ingin bagaimana anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang dalam agama Allah ini, yang menyampaikan agama Allah ya. Jadi hanya istilah wakaf. Tapi yang dimaksudkan bukan wakaf seperti wakaf harta yang kemudian ya karena memang kita tahu anak itu sebenarnya bukan milik kita. Kalau dikatakan suaminya juga bukan milik dia, itu milik Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan wakaf harta yang memang dimiliki oleh dia sehingga dia bisa melepaskannya seperti yang dia inginkan. Jadi insya Allah kalau maksud dari doa tersebut mereka menjadi pejuang-pejuang yang hidupnya semua untuk khidmat agama Allah ini, insya Allah nggak ada masalah ya. Dan di antara doa yang dikabulkan adalah doa orang tua. Semoga Allah mengabulkan doa ibu. Barakallahu fikna. Jazakallah khair Ustadz. Dan pertanyaan terakhir Ustadz ini, Masya Allah ada beberapa pertanyaan yang serupa, yaitu terkait dengan anak yang meninggal masih dalam kandungan Ustadz. Jadi ini ada berbagai macam Ustadz, ada yang baru 2 bulan, ada yang 4 bulan, sampai yang belum lahir, udah 8 bulan belum lahir, tapi sudah meninggal dalam kandungan. Apakah ini juga termasuk anak-anak yang akan membawa orang tuanya ke surga Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jemaah, insya Allah ya. Mereka bayi-bayi yang dalam kandungan, yang sudah ditiupkan ruh, itu hukumnya hukum anak. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia juga akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ada hadis dhaif yang berkaitan dengan anak yang keguguran. Tapi sebenarnya tanpa hadis itu pun, anak-anak yang sudah ditiupkan ruh itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Sehingga ketika dia meninggal dunia, dia dikasih nama ya, tadi umur 4 bulan, setelah berumur 120 hari ya, ketika dia meninggal dunia, dia dikasih nama, dia diakikoin ya, ya seperti anak lainnya. Maka insya Allah siapapun yang memiliki anak yang keguguran dan sudah ditiupkan ruh di dalamnya, insya Allah anak-anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, tapi dengan catatan ya. Orang tuanya tatkala terkena musibah itu, dia sabar dengan musibah yang menimpa dia. Kalau dia nggak sabar, dia marah-marah ya, bahkan dia mungkin menyalahkan Allah Azza wa Jal, maka tentunya bagaimana dia akan memberikan syafaat sedangkan Allah tidak ridho dengan perbuatan orang tuanya. Syarat syafaat itu adalah izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ingat Abu Bakar ketika Nabi SAW menyebutkan ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu rayyan. Abu Bakar itu yang dia tanyakan, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu? Ini menunjukkan begitu besarnya semangat Abu Bakar untuk beramal soleh. Jadi amal kebajikan apa saja yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan berpikir, enggak aku kayaknya mau masuk dari pintu puasa aja, aku enggak perlu sodakoh. Enggak, cuma berusaha. Karena kita juga enggak tahu diterima yang mana amalan kita. Maka terus berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Barakallahu fiik, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wa jazakillah khair. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jazakallah khair.
klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya